Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan saya Dimas Ahmed dalam podcast Sendang Sari Ruang Bersuara Bicara Desa. Saat ini Sobat Sendang Sari, kita ketemu dengan sahabat kita, sahabat ya. Sahabat cilik. Sahabat cilik. Ketemu dengan nanti ya yang menjadi narasumber kita di edisinya yang kedua di bagian saya. Yang jelas nanti edisi ngobrol bareng aja ya, ngobrol-ngobrol santai. Dan kayaknya perlu ini Mas Edo ya. Perlu apa? Opo? Perlu apa? Kata-kata hari ini. Apa Mas Edo? Jika kita tidak berubah, kita tidak tumbuh. Jika kita tidak tumbuh, kita tidak benar-benar hidup. Dari Gail Shelley. Nah, hari ini, saat ini kita akan membicarakan perubahan ya dari apa yang ada di tahun-tahun sebelumnya menjadi sekarang yang sudah modern seperti ini. Nah, saat ini saya ditemani dari pimpinan atau ketua suku, Suku Asmat. dari Dukuh yang ada di Girinyono yang saat ini bersama Pak Heru Prasetyo AMD. Ya, selamat berjumpa Pak Heru. Selamat berjumpa ya. Mas Ahmed. Mas Ahmed. Ya. Oke, dan saat ini tentunya di kegiatan di podcast hari ini kita akan membicarakan digitalisasi ya. Waduh. Ini sebenarnya nggak berat ya? Berat buat saya sebenarnya. Ya, mungkin Pak Heru ini di CV-nya itu termasuk generasi milenial ya, milenial yang dengan digitalisasi itu tidak terlalu canggung atau malah mungkin lebih menguasai daripada generasi sebelumnya. Nah, saya kira itu nanti yang akan menjadi bahasan pokok kita di kesempatan hari ini. Dan tentunya nanti selain itu juga nanti bisa Pak Heru ini bisa berbagi tip, berbagi pengalaman karena saya kira ini banyak sekali pengalaman Pak Heru ini dari CV-nya itu kerjanya sudah pindah-pindah di mana gitu dan pekerjaannya juga terkait dengan digital gitu ya. Intinya tentang data, tentang komputer itu sudah sangat familiar. Ya. Nah, yang jelas kami perkenalkan dulu tadi Pak Heru dan sekarang sudah menjadi Dukuh ya. Nah, iya, alhamdulillah. Ini tadi ada beberapa di kesempatan sebelumnya bekerja di instansi-instansi yang dilewati. Nah, ini kenapa ini Pak Dukuh Girinyono atau Pak Heru ini tertarik menjadi Dukuh, terus apakah waktu itu memang sudah tidak bekerja atau memang pengen bekerja sebagai Dukuh atau sebagai perangkat kelurahan di Sendang Sari seperti itu? Bisa dijelaskan? Ya, mungkin salah satunya itu saya sudah Mas Ahmed sebutkan. Memang saya sedang tidak bekerja pada saat itu. Dan kebetulan juga pada saat itu banyak sekali yang memotivasi saya. Sebenarnya saya juga sudah ada niatan di beberapa waktu ke belakang itu memang gimana tuh rasanya kita jadi pemimpin. Pemimpinnya lebih besar skopnya. Karena dari awal itu saya juga sudah sering berorganisasi kecil-kecilan dari mulai Risma, Karang Taruna, terus di kampus juga. Dan di kampus itu juga walaupun kan kampus saya itu ada kelas sore saya ikutnya kelas sore, kelas pekerja yang notabene itu mahasiswanya itu pekerja semua dan itu di atas saya. Kebetulan di sana saya juga kok ya dijadikan ketua, apa ya ini sebuah pertanda kan seperti itu. Ya, ini juga bisa mohon maaf memotong karena saat ini mungkin Pak Dukuh ini
mungkin dari awal ada motivasi atau enggak ketika mau jadi dukuh ini? Tentu saja ada Pak, Mas Ahmed. Ada motivasi dari diri sendiri dan juga tentu saja didukung oleh keluarga. Ketika saya termotivasi tapi keluarga tidak mendukung, saya juga saya urutkan juga niat saya. Ya. Terkait dengan itu, jadi prosesnya sampai menjadi dukuh ini mungkin dari proses awal, terus mungkin dari memang tadi ada keluarga yang mendukung. Selain itu mungkin apa yang menjadi motivasi? Ya tentu saja selain diri sendiri dan keluarga juga pada waktu itu juga Pak Sabar dukuh sebelum saya itu juga memotivasi saya juga. Dan juga tentu saja beliau juga memotivasi yang lain, calon-calon dukuh yang lain pada saat itu untuk menggantikan beliau karena memang beliau sudah habis masa jabatannya di tahun 2019. Termasuk itu juga jadi motivasi saya. Jadi akhirnya saya memutuskan juga untuk ikut. Kebetulan tes ya sudah tes, tidak bilang kalau seumpama pada saat itu seleksinya tidak tes, kemungkinan saya tidak ikut. Oh gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Baik, Pak Heru tadi dari prosesnya menjadi dukuh, dari motivasinya. Sekarang yang saya ingin tahu bagaimana profil wilayah tentang potensi sumber daya alam maupun potensi masyarakatnya. Mungkin dari potensi sumber daya alam dulu, nanti kita kembangkan ke potensi masyarakatnya. Wah, untuk dari potensi sumber daya alam jelas melimpah ruah Pak. Mas Ahmed maksud saya, maaf. Saya sudah terbiasa sih dengan menghormati yang lebih tua, walaupun memang secara face mungkin lebih tua saya, tapi ya memang anggap aja sudah tua gitu ya. Ya dari kalau sumber daya alam Girinyono itu sangat melimpah sekali karena memang bentang alamnya itu komplit dari persawahan, perbukitan sampai pegunungan yang atas itu komplit sekali. Jadi memang banyak sekali sumber daya alamnya dan jika kita gali secara bijak, jika kita olah secara bijak, kemungkinan besar ya bisa memakmurkan untuk wilayah kita sendiri dan sekitarnya. Iya. Mungkin bisa diberi contoh Pak untuk sumber daya alam itu tadi. Mungkin air melimpah, mungkin umbi-umbian dan lain-lain. Mungkin kalau di kalau di pegunungan itu kan lebih banyak ya umbi-umbian atau kalau sekarang itu yang jamu-jamuan gitu loh. Ya mulai dari bawah itu persawahan, jelas area persawahan itu sangat luas sekali berhektar-hektar di sana. Terus naik lagi itu perbukitan dan di sana juga memang benar apa yang disampaikan Mas Ahmed tadi, banyak sekali warga Girinyono itu yang menanam jamu-jamu kayak pon-pon kayak kencur, temulawak, kunir, jahe, laos dan lain sebagainya. Jadi selama ini sudah diolah ya sumber daya alam yang ada, mungkin dari empon-ponnya. Iya. Terus untuk Pak, untuk Pak Heru, untuk potensi masyarakatnya, mungkin bisa dijelaskan seperti apa kultur atau budayanya di sana sehingga membentuk masyarakat yang mungkin sampai saat ini sudah bisa berdaya atau seperti apa gambarannya? Kalau kultur masyarakat sendiri di Girinyono itu ada 5 RT ya. Masing-masing RT itu punya ciri khas tersendiri. Jadi ya memang ada yang sama, ada yang spesifik di masing-masing RT. Jadi ya memang itulah keunikannya. Jadi bisa digali di skup RT itu memungkinkan sekali. Kita tarik ke pedukuhan juga sangat memungkinkan sekali. Ya itu potensi ya. Berarti memang masyarakat dari adanya di kepemimpinan Bapak ini, Pak Heru ini, masyarakat juga mendukung dengan potensi-potensi yang ada tadi ya. Iya. Tentunya. Nah, terus yang kami tanyakan Pak, kita kembali ke latar belakang Bapak. Jadi di awal sekolahnya di teknologi ya, tentang komputer gitulah istilahnya. Nah, terus sampai saat ini Bapak menjadi dukuh ini, apakah ada kesulitan ketika sudah terbiasa dengan istilahnya mentreatment komputer itu kan beda dengan mentreatment orang atau masyarakat. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan atau mungkin
mungkin bisa enak yang mana sih sebenarnya? Mungkin dari awal tuh karena memang saya tuh suka tertarik di komputer karena memang dari dulu dari awal saya lulus SMP ke SMK-nya kan saya juga langsung ambil ke komputer jaringan. Memang saya minatnya di situ karena ya kalau boleh cerita sedikit sebenarnya di situ itu ada pertentangan dari orang tua saya. Saya kenapa milih di jurusan itu? Saya banyak ditentangkan. Tapi ya udahlah pokoknya saya ingin membuktikan kalau memang lewat ini tuh saya bisa ibaratnya bisa sukses lah dalam keadaan seperti yang itu. penting yakin gitu ya. Nah, Oke. Kita sambungkan ya. Mungkin dari Bapak yang latar belakangnya digital ya, bukan analog ya seperti saya itu mungkin analog ya. Itu apakah teknologi itu sudah bisa diterima, teknologi digital itu di masyarakat? Mungkin saat ini informasi sudah melalui WA, sudah melalui link, Google Form mungkin ya. Nah, apakah masyarakat itu sudah bisa menerima dengan baik dengan keadaan yang digitalisasi sekarang ini, yang apa-apa harus bisa lewat WA, bisa lewat link dan lain-lain? Ya, sebenarnya sih mereka bisa. Cuman kadang perlu treatment khusus juga karena memang sekarang itu luar biasa. Mohon maaf ini saya sebenarnya bukan pakarnya ya ini cuman berbicara dari sudut pandang saya yang saya sesuai keilmuan saya ya memang sebenarnya itu masyarakat sudah bisa memakai teknologi yang ada saat ini, bisa memanfaatkan. Cuman kadang masih perlu pengetahuan lebih terkait teknologi yang ada digitalisasi ini di era yang digital ini, penggunaannya termasuk dan lain sebagainya karena memang seperti halnya contoh aja di lewat WA aja berita yang semi hoax gitu kan juga cepet banget nanti nyebarnya terus imbasnya juga luar biasa ke kita nanti endingnya juga banyak yang tanya ini gimana benar nggak nah kemungkinan mungkin itu yang harus kita antisipasi juga. Nah terkait itu Pak Heru, menurut pandangan Bapak, apakah teknologi digital itu bisa banyak manfaatnya atau mungkin malah justru menimbulkan kerugian atau mudaratnya? Ya itu kembali lagi banyak yang bilang teknologi itu seperti pisau bermata dua itu Pak. Tentu saja tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu, bagaimana kita berkawan dengan teknologi. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik ya itu akan timbul banyak kebaikan ke kita termasuk ya berbagai macam hal lah ketika kita sekarang zamannya sudah di era yang serba digital ini. Berarti memang itu tergantung kita ya, dan saya kira memang itu kalau untuk anak-anak memang perlu perhatian khusus ya saya kira untuk. Nah bagaimana caranya Pak Heru ini, karena mungkin kita juga bisa berbagi ya kepada penonton YouTube-nya Sendang Sari ini, mungkin bagaimana cara menggunakan HP untuk anak-anak, apakah dibatasi atau apakah dibiarkan aja seperti itu, mungkin bisa berbagi Pak Heru. Ya mungkin dari pengalaman saya pribadi ya Mas Ahmed ya, dari saya sendiri itu karena saya juga udah punya anak 2 dan kecil-kecil semua masih TK dan SD. Itu dari segi penggunaan HP tentu saja itu menjadi hal yang saya perhatikan secara khusus dari penggunaan mereka memainkan HP itu, terutama yang sering dianukan YouTube. YouTube. Nah, untuk saat ini mungkin filter pertama yang saya buat anak-anak saya itu saya buatkan ke akun khusus buat anak-anak. Kan ada. Nah, jadi nanti tontonan di YouTube-nya itu khusus buat anak-anak itu. Jadi nggak sampai yang yang ke dewasa lah. Biasanya kan sekarang kan YouTube kan ada short-nya itu toh. Nah, short itu yang kadang muncul terus ya. Nah, dari yang nyantai tahu-tahu yang ekstrim seperti nah. Mungkin betul. Ya. Terus mungkin Pak, mungkin bisa dibukakan di channelnya Sendang Sari juga bisa sebenarnya. Ya, itu kan lebih tidak ada lah konten-konten yang maksudnya kan ada jadilan, itu ada kegiatan bisa. Seni budaya itu kan bisa dilihat di situ. Bisa di situ. Nah, itu justru bagus buat anak-anak. Termasuk kan itu tidak terfilter yang terlalu dewasa. Ya, termasuk di situ. Ya. Oke, Bapak Heru, kayaknya ini tadi sudah disuguhi ini ya. Ini dari produknya
Girinyono KWT, juga ya, iya. KWT Setio Laras. ini menjadi produk unggulan juga, namanya Hilgood ya. Iya. Apa artinya Hilgood ini Pak Heru? Ya, Hilgood. Sebenarnya ini kebetulan ini pada waktu apa ini bikin produk ini termasuk saya ini juga dimintai saran, terutama nama ini kebetulan nama itu dari saya. Ya kayaknya jelas ini ya, karena saya melihat brandingnya Pak Heru ini tulisannya yang celekunik kayak gini ya. Betul kan? Tapi ini menjadi ciri khas. Jadi ketika melihat tulisan seperti saya ingat Pak Heru. Ya memang kebetulan untuk secara meaning ya maknanya Hilgood. Hilnya kan karena memang sudah dalam perbukitan. Tinggi, ya, bukit. Bukit. Goods ini bukan baik, tapi goods itu barang-barang. Goods kan goods. ada ya barang. Gitu jadi ya. barang-barangnya ada di bukit. Nah, ini kan intinya di situ. Ini sangat menarik ya, tapi belum kita rasakan ini. Oh ya, silakan dia. Tapi dikocok dulu ya, jangan gitu lupa. Ya? Oh, caranya minum seperti ini ya. Soalnya ini kan jamu. Jamu. Semacam jamu-jamuan. Nanti kalau pesen boleh ya? Oh, bisa. Boleh di komentarnya nanti ya. Atau minta nomornya HP ya atau WA ya nanti. Kalau bisa. enggak di Grey Bumdes di Grey Bumdes ada tersedia kok ini. Grey Bumdes tersedia Hilgood ini yang varian beras kencur sama kunyit asam. Kunyit asam. Mungkin yang lain nanti bisa di ya Pak Heru ya. Iya, siap. Di inovasi mungkin kencur geprek atau apa. Sebenarnya ada banyak kok Pak. Yang serbuk itu ada jahe instan. Oh, ada jahe. Ada kunyit instan. Cuman untuk saat ini karena musim kemarau itu bahan pokoknya yang agak susah. Jadi ini Oke deh, kita ya, coba dulu ya. Coba dulu Pak. Mas Edo mau enggak, Mbak Nuni? Kayaknya sudah. Oh, sudah ya. Luar biasa, sangat menyegarkan ya sebenarnya ya. Ini minuman yang patut direkomendasi sebenarnya daripada minuman yang apa istilahnya pabrikan yang banyak nggak tahu apa isinya. Saya kira memang ini yang perlu nanti di UMKM apa namanya di Kelurahan Sendang Sari ini perlu ditingkatkan. Adanya pengolahan makanan lokal termasuk ini sudah termasuk. Nah, baik, terima kasih ya dari Setio Laras yang sudah mensponsori. Mungkin lain waktu bisa untuk sponsor juga. Siap, nanti coba kita bicarakan dengan ownernya. Oke, terima kasih dan kita lanjut Pak Heru untuk perbincangan saat ini. Tadi sudah perkenalan dari sumber daya alam, ada sumber daya manusianya, terus sekarang yang kami tanyakan tentang kepemimpinan Bapak. Mungkin kalau mungkin kelebihan dan kekurangan aja lah. Mungkin biasanya kan apa sih kekurangan saya? Mungkin dari sini sudah bisa mengukur hanya sebatas apa namanya kelebihan kekurangan Bapak saat inilah yang jelas ini tidak apa memberikan efek apa-apa. Ya mungkin dari kelebihan jelas sudah terlihat berat badan. Apalagi Idul Adha dia saya kelebihan itu jelas. Untuk yang lainnya saya juga tidak bisa apa ya. Mungkin bagi saya itu berlebih, tapi buat orang lain itu masih kurang. Tapi relatif saya persilakan. Bukan berarti saya tidak tahu, tentu saja setiap orang itu ada bisa menilai gitu ya, bisa menilai setiap pribadi ada plus minusnya lah. Betul, okay. Untuk kekurangannya sendiri, yang jelas itu saya itu paling susah mengingat nama. Paling susah itu saya. Kalau mengambil orang gitu ya. Ya enggak. Enggak. Kita tetap ya mungkin kalau ini agak siapa kan paling Pak D, Bu D, boleh. Apalagi saat ini harus banyak menghafalkan nama padahal ya pekerjaan Bapak itu sebagai dulu kan harus tahu ini siapa si A si dapat undangan kenduri di mana di mana ya enggak. Nah itu termasuk itu yang awal-awal saya ketika saya jadi agak problematik. Problem bagi saya itu di situ. Ada undangan ke tempat siapa, itu rumahnya di mana saya belum tahu. Tapi memang karena memang apa ya? Ya sebenarnya saya sudah
dari saya kan di Giringan itu mulai tahun 2000-an lah. Sebelumnya saya masih nomaden. Nomaden, pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Menetapi Giringan 2000 itu juga sebenarnya saya sudah jalan-jalan, sudah jelajah ke sana kemari. Cuman kan ya itu tadi kembali karena saya tidak bisa bagus dalam hal mengingat nama. Jadi makanya ke rumah si A, si B itu saya sebenarnya ternyata ketika sampai ternyata rumahnya ini ya, seperti itu. Kadang memang seperti mungkin ada nama yang sama juga ya. Banyak itu jadi kendala saya juga. Oke, kita lanjut Pak Heru dari kelebihan kekurangan. Mungkin dari setiap orang juga punya kelebihan kekurangan dan juga semua orang kita serahkan bagaimana menilainya. Ya, benar. Nah, sekarang prinsip seorang pemimpin bagi Pak Heru itu seperti apa? Prinsip saya sebagai pemimpin ya sebisa mungkin kita yang jelas satu mengayomi banyak orang seperti itu. Cuman bahasa mengayomi ini memang berat sebenarnya. Makanya dari awal ketika saya ada motivasi menjadi duku pun saya niatkan juga ini saya harus niatkan pengabdian juga. Karena kalau tidak ada niat itu, kalau cuma niat mohon maaf kita bekerja kerja ya memang kemungkinan besar ya tidak bisa maksimal atau bisa nyaman di wilayah seperti itu. Jadi mungkin punya jiwa mengayomi itu tadi ya yang jadi prinsipnya seorang pemimpin itu mengayomi. Nah, sampai saat ini mungkin dari kegiatan masyarakat tadi, dari sumber daya potensi alam, sumber daya manusianya, mungkin sudah ada inovasi Pak untuk saat ini. Atau mungkin sudah banyak, mungkin malah nggak bisa menyampaikan karena mungkin banyak. Inovasi apa ya Mas Ahmed ya? Saya juga bingung masalah inovasi ini. Kalau inovasi itu sebenarnya saya belum ada sebenarnya, belum ada yang cuman ini pun juga dari Ibu KWT termasuk ini. Cuman kita mereka ada niatan, kita dorong, kita bantu, kita dan termasuk ini kita bikinkan label, kita brandingkan juga, kita bikinkan termasuk kan awal-awal kan mohon maaf ketika banyak UMKM lokal itu ketika bikin produk mereka menyepelekan brandnya seperti apa, labelnya seperti apa, terus kemasannya juga jadi ya kadang sempat berubah jadi botol aqua itu juga mohon maaf saya marahin itu Ibu Sutinem ketuanya kan itu kok ganti wadah Ibu gitu ya. Berarti selama ini Pak Heru sudah sangat dekat dengan UMKM, sangat dekat dengan kelompok-kelompok pemberdayaan yang ada di Girinyono saat brandingnya kurang menarik. Pak Girinyono ini berusaha untuk bisa memahamkan masyarakat. Nah, saat ini memang salah satunya ini adalah inovasi tadi ya. Nah, untuk yang lain mungkin Pak Heru selain tadi yang saya tanyakan mungkin keteladanan. Mungkin Pak Heru punya apa sih biar menjadi teladan untuk masyarakat itu seperti apa? Yang saya contoh atau gimana? Monggo silakan. Keteladanan tuh saya juga bingung sebenarnya. Saya bukan orang yang teladan sebenarnya. Yang saya tahu teladan ban. Maaf, bukan promosi ini ya. Bayarin nanti. Oke, keteladanan. Yang jelas Pak Heru punya figuris saya seperti ini biar menjadi teladan itu apa? Salah satunya apalah? Ya jelas yang saya teladan ya jelas satu ya Nabi besar Muhammad Rasulullah ya. Yang lainnya siapa ya tokoh-tokoh ya semacam ya enggak semacam tokoh-tokoh semacam. Ya tokoh-tokoh rock biasanya. Wah enggak. Ya. Kan saya itu kayaknya genre musiknya tuh rock ini loh. Kalau saya lebih makanya kalau genre musik saya punk Pak malah. Oh, punk gitu ya. Punk ringan. Punk rock. Ya enggak. Ya pokoknya intinya banyak yang saya teladani, enggak cuma satu atau dua tokoh. Ada banyak sekali. Kadang saya ambil dari segi filosofinya, dari apa yang statement yang beliau keluarkan, apa yang beliau lakukan sehari-harinya. Itu yang saya jadi banyak sekali yang saya tiru. Oke, kita lanjut Pak Heru. Tadi ada keteladanan, ada prinsip seorang pemimpin. Keberhasilan atau capaian apa yang ingin dicapai setelah menjadi dukuh ini? Sudah berapa
lama Pak? 2019 berarti 6 tahun. Sudah 6 tahun. 6 tahun nah, ini. Mungkin ada capaian yang belum tercapai dari Pak Heru ini. Capaian Masih punya rencana seperti apa atau program besar seperti apa? sebenarnya ada dari benak saya ketika saya masih di Karang Taruna. Saya itu pengen ada satu usaha UMKM atau apalah nanti bisa mengangkat Girinyono yang isinya dari warga Girinyono sendiri. Saya dulu pernah ketika masih di Karang Taruna pengen buat clothing. Ya, Cuman itu terlalu berat buat saya, akhirnya saya mundur, terus saya cuman desain tok. Dan sekarang ini ada ini, ya saya pengen produk ini kan kebetulan sekali jamu-jamuan melimpah di Girinyono. Harapan saya nanti ini bisa menjadi sentral. Ya, sentral jamu ya. Sentral jamu di Girinyono, sentral jamu, dan ini bisa melibatkan banyak warga Girinyono. Dan ketika anak-anak muda Girinyono itu selesai sekolah, mereka tidak bingung mau kerja di mana. Bisa kerja di sini, membesarkan ini, atau Bisa bekerja sendiri lah paling enggak gitu ya. Ibaratnya ya tidak jauh-jauh dari Girinyono lah, memajukan wilayah. Berarti harapannya nanti pemuda di Girinyono itu bisa saling kolaboratif dengan kegiatan UMKM yang ada di Girinyono, dari olahan jamunya. Mungkin nanti bisa membuat inovasi yang baru, bisa memasarkan juga. Ini sangat banyak sekali ya sebenarnya kalau potensi sumber daya alam atau sumber daya manusia itu dioptimalkan. Nah, mungkin kami nanti akan menanyakan lagi. Tadi sudah ada capaian, harapan yang belum terwujud mungkin Pak Heru di masa kepemimpinan Bapak ini. Ya itu tadi. Itu dia. Oke. Kalau yang lainnya saya. Yang lain masih ada nggak maksud saya? Apa ya? Masih belum. Ya jelas, karena yang jelas satu, walaupun sudah mulai terjalin sekarang ya, tapi ya memang agak susah karena memang wilayahnya luas untuk menyatukan warga di satu itu ya. Mungkin karena topografinya ya. Topografi wilayah tersebut. Tapi sebenarnya kita sudah perlahan kita sudah tetap, karena kulturnya masih gotong royongnya kuat sekali. Itu sebenarnya kita sudah ibaratnya bahasanya apa? Niko Mas, saiyek saiko kabeh. Itu saiyek itu. Ya. Maksudnya saya kurang paham di istilah-istilah seperti itu ya. Intinya yang dipunyai Girinyono itu masih kental sekali dengan kegiatan gotong royong. Dan itu menjadi salah satu pokok juga ya, karena memang apapun kegiatan ketika tidak ada gotong royong kita tidak bisa jalan. Nah, baik Bapak Heru, ini tadi sudah banyak sekali ya sebenarnya, masih sudah hampir habis ya waktunya, tapi terima kasih yang sudah selalu stay di podcastnya Sendang Sari. Tentunya di episode sebelumnya akan kami bacakan terima kasih yang sudah bergabung atau memberikan komentarnya. Ada Pipin Sutresno, ada Kang Mas Rahmat, ada Suwarna Utama, DP WAP WI DIY. Kok angel. Ada Santosos ya, ada Buntari Tari, ada MZ Tik Nautoval, Eko Prastiwi, Monokurmadi, Auki Putrawa, Arimandar dan user BB9. Terima kasih yang sudah gabung ya, dan ditunggu lagi yang nanti bisa kita bacakan ketika nanti semua atau pemirsa podcastnya Sendang Sari bisa memberikan komentarnya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe dan juga like, komen, share-nya juga ya. Dan di edisi saat ini terima kasih Pak Heru, dan tentunya kami kembali lagi ini dari tadi ya, kami sampaikan bahwa adanya teknologi ini, digitalisasi ini menjadi banyak tantangan, termasuk hoax, penyebaran konten pornografi, ada penipuan online, perundungan cyberbullying, dan judi online dan lain-lain. Nah, ini menjadi suatu permasalahan juga ya. Ketika semua sudah bisa diakses bebas, apapun kita
ketik atau anak-anak sekarang sudah dengan klik suara saja sudah muncul. Nah itu bagaimana menurut Bapak Pak Heru ini? Apakah memang kemudahan data ini akan menjadi ada banyak tantangan tadi yang sudah kami sampaikan, atau memang nanti di kedepannya itu memang apa perlu ya kita itu data-data itu kita lindungi, apalagi data yang sekarang kita mudah sekali untuk mendapatkan data-data seperti itu. Ya mungkin memang di setiap kemudahan pasti ada hal yang dimanfaatkan dari kemudahan itu, dari termasuk itu tadi sekarang dari penyebaran yang sedang ramai kan judol, pinjol dan sebagainya, itu banyak sekali kejadian-kejadian tidak mengenakan terakhir itu, ya itu tadi kembali ke kita sendiri juga. Ibaratnya jangan jangan menjauh dari teknologi, malah kita dekati, termasuk itu tadi hati-hati ketika dalam penggunaan data kita, terutama pada saat-saat ini KTP, karena pakai NIK saja sekarang sudah bisa dipakai kemana-mana. Dan juga contohnya aja kita kalau melihat, saya termasuk di BPJS enggak, kita cukup NIK, kita sudah itu termasuk itu juga, karena memang kemudahan itu yaitu tadi harus kita imbangi dengan kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita abai dan acuh dengan teknologi yang ada, itu memang menjadi bumerang buat kita, termasuk dalam hal kita mengawasi anak-anak kita tadi, karena memang anak-anak itu lebih pintar dari kita. Betul. Anak saya itu sudah bisa buka macam-macam kok sekarang, berarti ngegame pun sudah paham. Saya dulu ngegame itu ya karena teknologi saya pas baru kenal komputernya di SMK, baru SMK. Ini anak saya yang kecil udah bisa main game, Minecraft, tapi sudah buka komputer bisa, laptop bisa. Jadi memang memang itu tadi, kita jangan terlalu abai dengan teknologi yang ada. Kita tetap harus berkawan atau mendekat dengan teknologi, jelajahi terus teknologi ini bagaimana kefungsiannya, jangan sampai termasuk itu tadi ketika kita sudah bermain dengan data, yaitu tadi kita harus hati-hati karena memang data itu berharga sekali pada saat ini, Pak. Ya. Oke. Pak Heru, sebelum kita akhiri perbincangan kita, saya pengen sekali nanti Pak Heru menjawab singkat ya. Apa yang menjadi nanti satu kata saja ya. Saya harap hanya satu kata. Modernisasi digital. Nah, jawabannya digital ya. Ya jangan satu kata. Ya, Makanya saya bingung mau satu kali lagi. Cybercrime. Apa ya? Kalau saya gini saya nggak bisa, Pak. Ini agak lemot ya saya itu sebenarnya. Ya jadi mungkin modernisasi itu termasuk digitalisasi tadi, termasuk kita arahnya ke perubahan dengan penggunaan data. Dan mungkin di suatu saat kita memang tidak konvensional ya, karena data itu cukup banyak dan menjadi big data yang akan kita gunakan. Nah, cybercrime itu memang tadi sudah dijelaskan sebenarnya dari Pak Heru, itu adanya pembatasan, adanya cyber kriminal ya istilahnya seperti itu. Nah, oke Pak Heru, di penghujung pertemuan kita ini ya, apa closing statement dari Pak Heru? Hadapnya ke sini Bu, sana. Hadapnya sana boleh? Sana. Apa hadap durian aja. Closing statement agak mikir sedikit nggak apa ya. Ya mungkin untuk closing statement dari saya pada podcast kali ini, tetaplah berkawan dengan teknologi yang ada. Jangan acuhkan dia, karena bisa jadi teknologi ini menjadi senjata yang ampuh bagi Anda dalam menghadapi tantangan ke depan. Oke, tidak terasa 30 menit, kurang lebih 30 menit kita bersama Pak Heru. Terima kasih kami ucapkan. Sama-sama. Dan kebersamaan hari ini, terima kasih atas supportnya. Ada jamunya dari Setio Laras ya, KWT Setio Laras. Dan tentunya pemirsa atau pecinta podcastnya Sendang Sari, jangan lupa tetap stay terus di podcastnya Sendang Sari. Tadi dengan membunyikan loncengnya, dengan subscribe, dengan like dan share, dan juga komentarnya ya. Komentarnya nanti ditunggu dan kita akan bacakan yang sudah berkomentar di kolom komentar kami di podcastnya Sendang Sari. Oke, kita tutup di kesempatan
hari ini atau saat ini podcast bersama Pak Dukuh Girinyono, Pak Heru Prasetya. Dari saya cukupkan sekian dari podcastnya Sendang Sari, Dimas Ahmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.